Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Berapa lama Troy menikah? Rasanya itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, atau 10 abad. Yang jelas itu sangat lama. Meski lama, waktu seolah bergerak lambat. Terasa lama, tapi sebenarnya Troy baru saja melewatkan masa pernikahannya selama 6 bulan. Dia hampir menggila karenanya, dan sudah beberapa bulan ini dia tidak bisa bergerak dengan bebas karena mamanya masih memantau dan mengawasi gerak-gerik Troy, memastikan bahwa menantu keluarga Darin hidup dengan layak dan bahagia. Iya, sekarang prioritas keluarga Darin adalah sang menantu, Fenita Miracle. Semua hal yang berurusan dengan kata menantu keluarga Darin pasti akan melibatkan Mrs. Darin dan semua akan segera melaksanakan perintah sang nyonya. Oke, Troy adalah anak angkat sekarang. Jam 8 pagi berangkat kerja, jam 4 sore pulang kerja. Harus sampai di rumah maksimal jam 6 sore. Kecuali ada janji dengan klien atau janji lainnya. Itu pun harus mendapat persetujuan dari sang mama. Begitu seterusnya sejak dia kembali dari Inggris beberapa waktu yang lalu. Rasanya dia tak lebih dari seorang tawanan yang hidup di dunia luar. Troy selalu berpikir akan lebih baik bila dia sekalian di penjara, sekalian merasakan terkekangnya. Oh, dan juga menggunakan seragam dengan tulisan tahanan yang akan menjadi outfitnya sehari-hari. Tapi malam ini berbeda. Dia sengaja meminta kedua sahabatnya, Aaron dan Dikta, untuk menjemputnya di kantor. Mereka bertiga akan keluar untuk makan malam bersama. Selain untuk melepas penat, ketiganya juga melepas rindu karena jarang bertemu. Kesibukan ketiganya tak ayal membuat mereka jarang bertemu. "Kita ke tempat biasa aja," kata Troy saat dia masuk ke dalam mobil Dikta. Rambut dan jas Troy basah oleh rintikan hujan dari luar. "Emang mau di mana lagi? Lagian aku juga udah reservasi," balas Dikta sambil fokus menyetir. "Tumben keluar, apa Nyonya Darin gak bakal marah?" tanya Aaron khawatir. Sebenarnya setiap ketiga sahabat itu keluar bersama, Aaron merasa was-was. Dia tahu persis bagaimana keluarga Darin memperlakukan satu-satunya penerus keluarga itu. Betapa mereka mengawasi dan memantau setiap gerak-gerik Troy dimanapun dia berada. Masih tergambar jelas di ingatan Aaron bagaimana Nyonya Darin mengamuk saat melihat Troy mabuk di klub malam bersama dirinya dan Dikta. Memang sih, Nyonya Darin tidak menuduh mereka sebagai penyebab mabuknya Troy, tapi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ratu yang anggun itu berubah menjadi malaikat maut. Tak ada yang ingin menjumpai hal seperti itu lagi. "Ada Fenita?" Hanya itu jawaban Troy. Meski tidak memahami apa maksud dari perkataan Troy, Aaron dan Dikta menerima jawaban Troy. Keduanya memastikan mereka tidak akan mendapat masalah ke depannya. Apalagi kalau mengetahui Troy diam-diam menyelinap keluar dan pergi bersama mereka. Bisa dipastikan hidup keduanya tidak akan tenang lagi. Ini benar-benar menggelikan. Seorang Troy yang dulu setiap malam selalu menuju ruang VIP dan menikmati minuman dalam tenang. Malam ini dia menggila. Setelah menghabiskan beberapa gelas dan mulai merasa bersemangat, Troy turun ke lantai dansa dan menikmati musik menggebu dari DJ. Ini benar-benar di luar kebiasaan Troy. "Kayaknya teman kita yang satu ini meluapkan pikirannya yang sedang stres," kata Aaron yang duduk mengamati kelakuan Troy. Dikta yang sependapat dengan Aaron hanya menganggukkan kepalanya. Berapa tahun mereka menjadi sahabat? Entahlah, mereka tidak bisa menghitung. Bisa jadi mereka saling kenal bahkan saat ketiganya masih dalam bentuk embrio. Sekian puluh tahun berteman, banyak hal yang Aaron dan Dikta tahu tentang Troy.
bagaimana Troy tumbuh menjadi anak yang manja dan mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Troy yang selalu menjadi primadona. Troy yang tak pernah kehabisan perempuan untuk sekedar membelainya. Tapi itu terjadi dulu, bertahun-tahun lalu sebelum dia kenal dengan seorang gadis yang bernama Bella. Bahkan Aaron dan Dikta tak pernah menyangka bahwa Troy yang sebegitu playboynya bisa bertekuk lutut di hadapan Bella. Mengingat pertemuan dan perkenalan mereka terjadi dalam waktu singkat. Entahlah, yang jelas kita harus hubungi istrinya sekarang sebelum ketahuan Nyonya Darin. Aaron menyetujui ide Dikta. Dengan cekatan Aaron menelpon Venita melalui ponsel Troy untuk menjemputnya di klub. "Maaf, tapi aku nggak bisa nyetir." Itu jawaban yang dilontarkan Venita. "Ya udah, kita bawa ke hotel. Kamu jaga dia di hotel aja. Kalau ditanya sama Nyonya Darin, bilang kalian nginep di hotel, oke?" Untungnya Venita mudah diajak kompromi, dan dia mengikuti apa saja yang Aaron katakan agar Troy bisa segera keluar dari klub sesat itu. Rasanya dia tiba-tiba menyesali ajakan Troy untuk menikmati malam yang menyenangkan di klub bersama. Jelas ini menyenangkan untuk satu pihak saja, tapi tidak untuk pihaknya. Di lobi hotel, Troy sudah diantar kedua sahabatnya. Dia masih sadar, tapi jalannya sudah sempoyongan. Beberapa kali Troy menabrak pengunjung hotel yang barang-barang yang ada di hotel. Dan beberapa kali pula kedua sahabat Troy harus ekstra menjaga agar Troy tidak berakhir tersungkur di jalan. "Aku serahkan Troy ke kamu. Kamar juga udah siap. Good luck." Aaron menyerahkan kartu kamar kepada Venita. "Terima kasih," balas Venita. Meski sudah tidak bisa berjalan dengan lurus, Troy tetap memimpin jalan menuju kamar yang sudah disiapkan. "Kalau sampai Mama tahu soal malam ini, aku akan langsung mencurigai kamu," kata Troy berusaha menahan tubuhnya. Beberapa kali Venita harus mempercepat langkahnya karena Troy terlihat akan ambruk. Dan di saat-saat terakhir, Troy berhasil memperoleh keseimbangannya. "Sini kartunya." Dengan kasarnya, Troy mengambil kartu hotel dari tangan Venita. "Ingat ya." Begitu memasuki kamarnya, Troy segera merebahkan tubuhnya di tempat tidur tanpa melepas sepatu dan jasnya. Segera dia tertidur pulas tanpa berkata-kata lagi. Di depannya, Venita menghela napas. Dia ingin mencabik-cabik laki-laki yang ada di depannya. Tapi dengan segala kewarasan yang dimilikinya, dia tetap menjalankan perannya sebagai istri yang baik. Perlahan dan satu persatu dilepaskannya sepatu Troy, juga jas kerjanya. Aku selalu berharap kamu menerima aku apa adanya. Dan suatu saat nanti, kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Lalu Venita mengecup pipi Troy. Saat akan berdiri, tangan Troy tiba-tiba saja menggenggam tangan Venita dengan eratnya. "Kamu cantik." Sesinggung senyum tergambar di wajah Troy. Begitu lembut dan penuh kasih. "Tidur, biar besok bisa kerja," kata Venita seraya melepaskan tangannya. "Mama pengen cucu, ayo kita buatkan satu, Bella." Dengan satu tarikan, Venita sudah berada di dalam dekapan Troy. Saat berusaha untuk bangkit, pelukan Troy semakin terasa erat, meski memang ini yang diinginkan Venita. Tapi tetap saja dia memberontak dan berusaha melepaskan diri. Dan selanjutnya, yang terjadi adalah mereka bersatu setelah sekian lama memiliki status sebagai suami istri. Malam yang terasa panjang untuk dilewatkan untuk tidur. Keduanya menikmati setiap detik kebersamaan mereka dengan pikiran masing-masing. Antara menyesal dan bahagia, Venita tidak tahu harus memilih yang mana. Dia sangat bahagia karena akhirnya bisa merasakan menjadi seorang istri seutuhnya.
tapi juga menyesal karena apa yang dipikirkan Troy hanya tentang perempuan itu, bahkan dalam tidur dan mabuknya. Entah apa yang sudah dilakukan perempuan itu kepada Troy, sehingga suaminya itu sulit untuk melupakan dirinya. Tidak hanya itu, Madam Vanessa pun setengah mati membenci perempuan bernama Bella itu. Terkadang, Venita ingin menanyakan perihal perempuan itu, tapi dia merasa bahwa itu bukan urusannya. Ya, walaupun sebenarnya itu menjadi urusannya juga, mengingat Troy sekarang adalah suaminya. Naluri seorang istri untuk menjauhkan suaminya dari perempuan-perempuan yang berbahaya. Pada akhirnya, Venita hanya bisa menangis dalam diam di kamar mandi hotel. Dia sekarang hanya sendirian dalam menghadapi masalah. Tidak mungkin dia bercerita kepada Yura tentang masalahnya, karena menurut Venita itu hanya akan memberi pemikiran negatif tentang pernikahan kepada Yura. Bercerita kepada ibu atau Budar, rasanya itu lebih menyakitkan kalau kedua orang tuanya itu mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi Venita sekarang. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya perasaan Venita menjadi sedikit tenang. Dia merasa lega karena telah menumpahkan segala unek-unek yang ada di hatinya, meski itu hanya melalui tangisan tanpa suara. Tepat pukul 8 pagi, sarapan telah siap di meja. Sandwich kesukaan Troy dan secangkir kopi. "Troy, ayo bangun, kamu harus kerja kan?" Perlahan Venita membangunkan suaminya. Tak ada respon dari Troy. Sepertinya seperti biasanya, entah usaha yang keberapa, Troy baru merespon Venita yang membangunkannya. Setelah membuka matanya, Troy hanya melihat sekeliling ruangan dan memegangi kepalanya yang sedikit pusing karena mabuk semalam. "Jam berapa sekarang?" "Jam 9 pagi, jawab Venita. Dengan lesunya Troy bangkit dari tempat tidur. Bahkan Troy tidak bereaksi saat dia berjalan dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Saat menunggu Troy selesai mandi, ponsel Venita berdering. Mama mertuanya menelpon. "Halo Ma, ada apa?" "Di mana Troy Mikaela?" mertuanya bertanya tanpa basa-basi. "Troy sedang mandi Ma." "Gimana? Dia nggak pulang semalam?" "Enggak Ma, kita nginep di hotel." "Berdua?" Nada suara Madam Vanessa berubah. Terdengar rasa ketertarikan beliau memuncak. "Iya Ma." Dari ujung telepon terdengar pekikan bahagia dari Madam Vanessa. Mertua Venita itu memang tidak bisa menyembunyikan apapun, terlebih saat beliau sedang merasa senang. Kadang saat tidak menyukai sesuatu pun beliau dengan jelas menampakkan kepada orang sekitarnya. Oke, bilang sama Troy dia nggak usah berangkat kerja. Hari ini biar kalian puas-puasin di hotel. Tapi Ma, udah bilang gitu sama Troy, oke? Lalu sambungan telepon terputus. Venita masih tidak paham dengan apa yang terjadi. Tapi dia menyadari satu hal, bahwa Troy sekarang mulai tahu kelemahan mamanya, dan dia bisa memanfaatkan dirinya sebagai tameng. Benar-benar laki-laki yang licik. Sayangnya, Venita telah jatuh hati kepada lelaki licik itu sekarang. Pintu kamar mandi terbuka. Lalu muncullah Troy yang sudah selesai mandi. Rambutnya yang basah dan bau harum sabun mandi membuat Troy terlihat mempesona. Juga gerak-gerik Troy yang mencoba mengeringkan rambutnya dengan handuk. Hampir saja Venita terbuai dengan pemandangan yang ada di depannya. "Sarapan siap." Venita membawakan kopi untuk Troy yang dianggukkan oleh Troy. Setelah berpakaian rapi, Troy keluar untuk menikmati sarapannya. "Mama tadi telepon, tanyain di mana kamu berada." Venita memulai pembicaraan. "Begitu tahu kita nginep di hotel, Mama bilang kamu bisa libur hari ini." Troy masih menikmati sandwichnya dalam tenang. Bahkan dia tidak menggubris omongan Venita tentang Mama. Setelah menyelesaikan gigitan terakhirnya, Troy menatap Venita, lalu pindah ke ponselnya. "Mister Khan, aku ada jadwal apa hari ini?"
Troy memulai pembicaraan. Setelah mendengarkan dengan seksama sambungan telepon bersama sang asisten, Troy menganggukkan kepalanya dan secara segera menutup telepon. Aku ada pekerjaan, stay di sini. Nanti aku jemput. Jangan kemana-mana. Hanya itu yang diucapkannya kepada Venita. Meski begitu, Venita tetap menuruti perintah Troy dengan patuhnya. Setelah Troy meninggalkan kamar hotel, Venita mengamati kamar yang begitu indah dan mewah ini. Bagaimana tidak, harga sewa untuk 1 malam saja bisa dia gunakan untuk hidup selama beberapa bulan. Tapi kini dia menghabiskannya hanya untuk tidur semalam. Aku kaya sekarang, jadi gak perlu mikirin uang. Langit di luar sangat cerah, sangat tepat untuk menikmati hari di luar. Kalau saja Venita tidak berjanji kepada Troy untuk tetap berada di dalam kamar, Venita tentu tidak akan melewati hari yang cerah ini dengan berdiam diri di sini. Troy melajukan mobilnya dengan kencang. Untung saja ini sudah agak siang, jadi jalanan tidak terlalu macet. Dan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, Troy sudah sampai di pantai yang sepi pengunjung. Semilir angin menerpa wajah dan memainkan rambut Troy dengan lembutnya. Deburan ombak yang pecah karena membentur batu karang terdengar menenangkan. Juga warna air laut yang biru kehijauan selalu bisa menghipnotis siapapun yang melihatnya. Setelah melepas jas dan sepatunya, Troy menyusuri pantai dengan tenang. Bahkan dia sengaja mematikan ponselnya agar tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya menikmati kesendirian ini. Pandangannya terlihat jauh, entah di titik mana dia menentukan pusat penglihatannya. Teriakan Troy bercampur dengan deburan ombak yang riuh. Troy dasar, ngapain coba pakai acara mabuk? Dan apa-apaan coba semalam pakai ngelakuin hal itu? Troy terus saja mengutuk dirinya sendiri sembari berjalan di tepi pantai. Pikirannya berlari ke kejadian semalam, dan entah kenapa dia merasa sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan terhadap Venita. Perempuan yang setengah mati dia hindari untuk disentuh, perempuan yang sangat dia benci karena berusaha menggantikan posisi Bella di hatinya. Calm down boy, dia gak akan hamil hanya dengan satu permainan. Kali ini Troy berusaha meyakinkan dirinya. Ya, itu benar. Itu hanya satu permainan. All is well. Meski berulang kali mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja, tapi tangan Troy tidak bisa melakukan hal itu. Dengan sigap, dia menyalakan ponselnya dan melakukan pencarian melalui ponsel pintarnya itu. Apakah satu ronde dapat menyebabkan hamil? Bukan jawaban yang menenangkan yang dia dapati dalam pencarian itu. Malah hal-hal mengerikan muncul dari kata kunci itu. Rasanya Troy benar-benar menyesal sudah melakukan itu. Apa yang dia lakukan semalam, dan juga berusaha mencari tahu jawabannya lewat mesin pencarian. Dipenuhi perasaan jengkel dan penyesalan, Troy lalu duduk di tepi pantai sendirian, menikmati hembusan angin dan sengatan matahari sambil menyalakan rokoknya. Andai ada wine atau vodka, mungkin gak akan sesepi ini, kata Troy kepada dirinya sendiri. Pantai yang sedikit pengunjung terasa begitu sunyi, menambah kesunyian di hatinya yang kian merajalela. Akhirnya Troy bangkit dari duduknya setelah rokok yang dibawanya habis. Hanya dalam waktu tak kurang dari 2 jam. Rokok 1 bungkus habis begitu saja tanpa disadari oleh Troy. Ini adalah rekor tercepat Troy dalam menghabiskan rokoknya. Padahal dulu dia bukan perokok aktif seperti sekarang ini. Dulu dalam sehari dia tidak akan pernah merokok lebih dari 3 batang. Bahkan tidak menyentuh rokok pun Troy tidak akan merasa kesulitan. Tapi sejak kepergian Bella, semuanya berubah. Rokok dan alkohol adalah teman setia Troy selama masa sulit itu. Dan sekarang keduanya bagai penyangga hidup Troy.
Tiada hari tanpa rokok dan alkohol. Menyadari waktu sudah berlalu cukup lama, Troy akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Dia tidak mau membuat sang mama merasa curiga. Ditambah lagi ada hal lain yang harus dia bicarakan dengan Fenita. Bersambung, thank you for watching.